Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, menurut Quran program 30 hari challenge, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini ada sebagai pengganti di hari Ahad kemarin. Jadi jadwal rutin kita adalah di hari Ahad, kecuali nanti ada jadwal yang berbarengan ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum Zoom, forum sharing, dan insya Allah ini program awal untuk teman-teman di level 1 yang baru bergabung dan sekaligus pekan terakhir untuk teman-teman yang sudah menjalankan 30 hari challenge ya, baik di level 1 ataupun di level yang berikutnya. Baik kawan-kawan, mari kita buka ya sharing kita pada malam hari ini dengan bacaan ta'awudz, lalu kemudian kita istighfar 3 kali, kita bersolawat, kemudian kita juga membaca Al-Fatihah. Setelah itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita dipermudah dan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ya dari ta'awud, kemudian bismillah, lalu kemudian istighfar, sholawat, lalu kemudian baca surat Al-Fatihah ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini sebagai pengantar sharing kita pada malam hari ini. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan menyampaikan satu sharing ya awal, yaitu dari bukunya kawan saya, Santripreneur ya.
Beliau Ustadz Nurrahman As-Saidi dari Batang Pekalongan penulisnya. Di sini saya akan sampaikan di bagian ayat Quran yang terkait dengan infak, ya, yaitu pilar penggerak ekonomi dan bisnis. Yang dimana di bab tersebut beliau menyampaikan bahwa ada bagian belakang, yaitu sampaikan tentang berinfak adalah ciri orang yang bertakwa. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah ketahui sebaik-baik bekal tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bekal takwa, yang dimana kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Yang dimana salah satu cirinya adalah orang-orang yang berinfak ataupun bersedekah. Yang dimana terkait dengan takwa, tadi sudah kita singgung sedikit, terkait dengan segala aktivitas apapun yang kita lakukan, yaitu satu terkait dengan ibadah, kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dan yang kedua terkait dengan larangan, yaitu kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cara mudahnya adalah kita berhati-hati agar tidak menjalankan kegiatan dosa. Manakala kita melakukan dosa, maka kemudian kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulanginya kembali. Nah, kawan-kawan, sebagaimana yang sering kami sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 215, bahwasanya infak ataupun sedekah kita ketika ingin memiliki dampak yang cepat ingin segera direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memberikan infak atau sedekah kita kepada 5 golongan. Ya, nanti silakan kawan-kawan buka ya, ada di surah Al-Baqarah ayat 215. Yang di mana pertama yaitu adalah kepada orang tua. Ya, jadi ini diutamakan. Jangan sampai kemudian kita terlihat royal, terlihat mengeluarkan banyak infak sedekah kita di beberapa majelis, beberapa tempat di luar sana, tetapi orang tua kita tidak pernah kita perhatikan. Meskipun orang tua kita termasuk orang yang memiliki banyak harta, tetapi sebagai seorang anak maka wajiblah memberikan infaknya, ya. Jadi memberikan harta kita atau uang kita kepada orang tua itu disebut juga sebagai bagian daripada infak. Lalu yang kedua yaitu adalah kepada kerabat, yang sering kami sampaikan bahwasanya kerabat itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah kerabat dari sisi silsilah kekeluargaan. Jadi misalnya dari sisi silsilah kakek, kemudian orang tua yang ini kemudian punya saudara-saudara, yang kemudian masing-masing punya anak dan sebagainya, ini adalah lingkup keluarga dari jalur keturunan. Lalu kerabat yang kedua yaitu adalah dari sisi kedekatan tempat tinggal. Depan rumah kita, belakang rumah kita, samping kanan, samping kiri. Orang-orang terdekat dengan rumah kita ini juga merupakan kerabat. Lalu yang ketiga yaitu adalah anak yatim. Ya, siapapun, baik mereka yang ada di rumah atau mereka yang ada di panti atau mereka yang ada di pondok pesantren. Nah, silakan ya. Insya Allah bulan Muharram ini adalah bulannya anak yatim. Ya, silakan kawan-kawan. Ketika ada program tentang anak yatim, silakan ikut berpartisipasi. Insya Allah di bulan Muharram ini. Rasulullah menyampaikan bahwa jarak dirinya dengan anak yatim itu seperti 2 jari ini, yang begitu dekat, ya. Ini sangat dekat. Maka ketika kita ingin dekat dengan Rasulullah, maka dekatilah anak yatim. Lalu yang keempat yaitu adalah fakir miskin, yang dimana orang-orang yang pengeluaran mereka itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka dapatkan.
Atau dalam kategori yang lain, fakir miskin itu adalah orang-orang yang untuk makan besok saja itu mereka belum tahu dari mana mereka mendapatkannya. Jadi ya kerja hari ini untuk makan hari ini, kerja besok untuk makan besok. Ini masuk bagian daripada fakir miskin. Lalu kemudian yang kelima yaitu adalah Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan tetapi kehabisan bekal misalnya, atau orang-orang yang dalam dalam dunia dakwah ya. Jadi orang yang berdakwah, kalau untuk sekarang kan jarang ya orang yang melakukan perjalanan untuk thalabul ilmi, melakukan perjalanan untuk dakwah itu sekarang sangat jarang, tidak seperti di era-era dulu ya. Kalau sekarang karena jaraknya sangat dekat ya, sangat bisa ditempuh dalam waktu sekian jam. Maka Ibnu Sabil ini bisa kepada guru, kepada ustadz, kepada guru TPA dan sebagainya ya. Silakan. Itu adalah bagian daripada Ibnu Sabil, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang yang melakukan perjalanan bukan karena bermaksiat kepada Allah, tetapi karena mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan teman-teman nanti boleh juga kepada mereka ya. Nah, ketika kita sudah menyerahkan infak kita, berinfak kepada 5 golongan ini, maka insya Allah ini akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka respon bentuknya Allah itu tentu ada dua. Yang pertama akan direspon, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita masih berada di dunia. Nah, seperti apa itu? Yaitu yang nanti bisa kita rasakan ketika kita berada di dunia ini dengan kita berinfak atau bersedekah tadi. Satu, kita hatinya akan tenang. Hatinya akan merasa tenang. Kemudian yang kedua akan merasa bahagia. Jadi melihat orang lain bahagia, hati kita juga bahagia. Melihat orang lain tersenyum, kita juga ikut tersenyum. Bahkan kebahagiaan yang kita rasakan itu melebihi daripada kebahagiaan orang-orang yang menerima infak ataupun sedekah kita. Bisa juga respon dari Allah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala yang lain kena virus, dikala yang lain sakit, tumbang, nah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian juga dari respon Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam kita menjalankan aktivitas harian, berdagang, bekerja di kantor, di perusahaan, dan dimanapun itu kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa jadi Allah juga datangkan pertolongannya, datangkan solusinya setiap kita punya persoalan-persoalan. Lantaran tadi ya dengan kita berinfak dan sebagainya. Dan bisa juga berupa rezeki, berupa harta yang datang secara terus-menerus dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk juga balasan dari Allah, respon dari Allah adalah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa menahan untuk tidak berbuat dosa lagi. Kita menahan untuk tidak melakukan riba yang sudah pernah kita lakukan. Ini adalah bagian dari respon Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dunia, yang bisa kita rasakan langsung ketika kita berada di dunia. Nah, insya Allah nanti balasannya ketika kita berada di akhirat, maka kita akan memiliki tabungan amal, tabungan pahala dari harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bekal tatkala kita memasuki usia senja, tatkala kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kelak kita akan merasakan kebaikan berada di akhirat. Nah, kawan-kawan, ini sebagai pembuka sharing kita pada malam hari ini ya. Nanti kawan-kawan boleh baca, boleh pelajari di buku Santripreneur ya, ini penulisnya kawan saya Ustadz Nur Rahman As-Sayyidi.
Beliau tinggal di Pekalongan ya, di Jawa Tengah. Nah, insya Allah nanti kawan-kawan suatu saat mudah-mudahan kita bisa undang beliau untuk sharing-sharing ya. Ini bukunya tentang jadi ngaji ayat-ayat ekonomi dan bisnis ya. Beliau jabarkan ada berapa ini? 27 pembahasan terkait dengan ayat dan juga apa ayat ekonomi dan bisnis, termasuk waris ada di sini juga ya. Baik. Baik kawan-kawan, kita akan lanjut dengan sharing. Silahkan siapa yang mulai dulu, baik teman-teman yang sudah senior, kita sebut sebagai senior ya karena sudah lebih dulu ikut kegiatan challenge, dan juga ada teman-teman yang junior yang nanti akan melaksanakan challenge di bulan Agustus ini. Nah, namun sebelumnya sambil teman-teman mempersiapkan yang mau disampaikan atau mungkin mau bertanya, kami ingin sampaikan juga kepada teman-teman yang masih baru, yang masih junior, bahwa program challenge-nya kemarin sudah kita sampaikan. Tugas pertama yaitu adalah menulis doa, yang dimana nanti masing-masing kita, masing-masing teman-teman di setiap kelasnya masing-masing, di setiap grupnya masing-masing, itu setiap hari mendoakan atau membacakan doa yang sudah teman-teman tulis di grup tersebut. Minimal 1 hari 1 malam 1 kali. Semakin banyak teman-teman mendoakan teman-temannya, maka semakin bagus. Kenapa? Karena tatkala kita berdoa tanpa diketahui oleh teman-teman yang lain, maka insya Allah doa kita satu akan diaminkan oleh malaikat. Yang kedua, doa ini akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita baca doa yang baik-baik untuk teman-teman kita di satu grup, maka kita didoakan malaikat dengan doa yang sama. Kalau kemudian setiap hari kita berdoa untuk 20 teman kita, maka kita juga didoakan 20 teman juga apa? Kita didoakan 20 kali oleh malaikat. Ditambah kita didoakan 20 kali juga oleh teman-teman di yang lainnya dalam satu grup ini. Masya Allah, nanti berapa doa yang setiap hari masuk ke dalam diri kita. Ketika rutin terus dilakukan, maka insya Allah doa itu akan berdampak, ya, akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang kedua, mulai nanti malam, ya dimulai dari pukul 00, berarti dimulai dari kegiatan challenge kita. Jadi challenge ini diawali dari pukul 00 lebih 1 menit ya. Jadi 0001 ya, dimulai dari 0001 setiap harinya. Aktivitasnya apa? Nanti teman-teman di sepertiga malam terakhir bangun untuk mulai menjalankan challenge seperti di ikhtiar langit 40 hari, yaitu teman-teman bangun, sholat tahajud, istighfar, kemudian doa, baca Quran, kemudian masuk subuh, ya teman-teman bisa sholat sunnah, kemudian sholat subuh, masuk setelah sholat subuh teman-teman bisa infak subuhnya, ya. Kemudian sedikit agak siang, waktu duha, teman-teman mulai sholat duha, nanti zuhur, asar, dan seterusnya. Sampai kegiatan challenge kita berakhir. Nah, laporan challenge, teman-teman, kita tunggu maksimal setiap harinya itu pukul 23 lebih 59 menit. Ya, jadi sekali lagi dimulai pukul 00.01, berakhirnya 23.59 menit. Nah, silahkan nanti challenge-nya kita akan berikan setiap harinya. Form-form challenge-nya seperti apa, nanti teman-teman kita akan berikan, termasuk ada silaturahmi, termasuk ada baca Quran, termasuk ada baca buku, atau belajar dari YouTube, atau belajar dari mana saja, maka itu ada bagian ya. Termasuk tadi doa ya. Kita baca doa untuk diri kita baca doa untuk teman-teman yang lainnya. Insya Allah seperti itu, dan nanti mulai malam ini nanti silahkan mulai pukul 00, nanti kita akan uji coba dulu ya, sampai besok teman-teman tidak harus laporan, tapi coba dikerjakan dulu. Ya, nanti kita akan berikan laporan challenge di hari yang berikutnya. Baik, demikian
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan, baik senior ataupun junior, boleh ya. Silakan untuk sharing ataupun bertanya. Silakan, secara langsung ataupun lewat chat. Ada Bu Siti Aminah ya. Silakan Bu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustadz. Saya insya Allah sudah mengikuti challenge yang pertama ini sampai di hari 29. Ya, 30 sekarang ya Ustadz ya. Halo? Ya, besok hari terakhir, insya Allah ya. Iya. Insya Allah selama saya mengikuti challenge ini di akhir ini sudah mulai kelihatan lagi Ustadz. Alhamdulillah berkat doa Ustadz juga, berkat doa teman-teman juga, kita semua yang mengikuti challenge bersama saya saling mendoakan. Alhamdulillah Ustadz, 3 hari berturut-turut saya berjualan BP. Insya Allah dalam 3 hari berturut-turut banyak konsumen saya yang memerlukan BP itu, sehingga insya Allah apa yang Ustadz berikan, apa yang Ustadz berikan kepada kita semuanya, alhamdulillah hasilnya terlihat. Saya sampai gini, ya Allah, ini jawaban dari saya selama 27 hari, sekarang saya memetik hasilnya. Begitu Ustadz untuk usaha saya selama ini. Baik. Terus yang kedua Ustadz, alhamdulillah kapan hari saya curhat kepada Ustadz tentang anak saya, dan alhamdulillah ini juga ada di dekat saya. Pagi sudah tidak nangis dan sudah senang untuk ngaji, untuk sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Baik, apa alhamdulillah. Yang Ustadz ajarkan, insya Allah akan saya pegang terus. Terus untuk ini Ustadz saya tanya, yang besok kan hari terakhir ya. Iya. Terus untuk selanjutnya kita bisa ikutan lagi ya. Ya, nanti ada program next level, jadi bersiap untuk di level yang berikutnya. Besok insya Allah kita akan share di grupnya masing-masing Bu Siti Aminah ya. Oh iya, soalnya gini Ustadz, ada salah satu aja dari program challenge itu yang tidak bisa saya lakukan. Saya merasa gimana ya, nggak enak gitu loh. Umpamanya saya pernah melakukan yang tidak pernah, yang duha, 1 hari duha itu tidak bisa terlaksana karena saya harus berangkat pagi. Terus pagi itu sibuk sekali dengan sekolahan waktu itu. Itu rasanya nggak enak gitu loh. Makanya, aduh ini bisa ikutan yang kedua lagi ya. Supaya amin, bisa amin, terus. insya Allah. Terus, amin, gitu. amin, insya Allah. Iya, insya Allah untuk sedekah subuh sudah saya lakukan semuanya beserta keluarga, dan hasilnya kami diberikan kemudahan. Setiap apa yang saya doakan, setiap apa yang saya minta, Allah memberinya itu kayaknya langsung gitu. Masya Allah. Kamu kehabisan, contohnya Ustadz Ya, hari Jumat kemarin itu kami untuk Jumat berkah menyediakannya kan 2 hari sebelumnya. Ya. 2 hari sebelum itu saya sudah bingung. Aduh, ini dananya tinggal sekian untuk memberi sedekah 150 orang. Bisa enggak ya saya gitu dalam hati. Tapi saya dalam hati malam itu saya nangis, ya Allah. Pernah saya nangis memang itu. Ya Allah, saya besok hari Jumat harus ngasih sedekah kepada jamaah yang sholat masjid di dekat rumah saya, depan rumah. Apa yang harus aku berikan, ya Allah? Saya memang nangis pada waktu itu. Tapi ya Allah,
Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang pada umatnya. Besoknya ada orang butuh BP, sehingga beliaunya beli BP seharga 250. Itulah yang aku gunakan untuk memberikan sedekah kepada bapak-bapak yang habis sholat jamaah Jumat itu, ya. Ustaz. Ya, saya itu merasa, ya Allah, ini jawaban selama ini, ya Allah. Saya diberi kemudahan-kemudahan, Ustaz. Terima kasih sekali, Ustaz, telah memberikan saya untuk bisa gabung di jalan ini. Makanya saya ingin terus dan terus, Ustaz. Baik, amin, insya Allah ya. Baik, insya Allah kita sudah persiapkan challenge untuk next level. Baik, demikian Bu Siti Aminah ya. Iya. Baik. Iya. Terima kasih, Ustaz. Itu mungkin mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran yang lain juga. Amin, insya Allah ya. Kita sama-sama belajar kawan-kawan di sini ya. Iya, baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Pak Dani Kurniawan raise hand tadi. Gimana Pak Dani? Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dani. Terima kasih atas waktunya, Pak Ustadz. Saya Dani dari Jakarta, Bintaro, Tangerang Selatan. Ya. Saya termasuk yang junior nih, Pak Ustadz, karena baru challenge yang pertama. Iya, betul. Tidak apa-apa Pak Dani. Insya Allah sama-sama belajar Pak Dani. Amin. Yang mau saya tanyakan gini, Pak Ustadz, ini kan kita baru dapat challenge satu nih, Pak Ustadz, untuk yang mengirim doa. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa mulai untuk kita ikhtiar kan jam 00. Nah, apakah itu urutannya gimana untuk kita mengatur waktunya sampai menunggu subuh? Apakah itu memang kita, yang pasti kan kita mungkin sholat dulu ya, kemudian setelah itu kita baru mulai dengan doa dan zikir, kemudian baca Quran. Nah, untuk yang urutan itu memang artinya bebas saja kita pilih, atau doa dulu yang kan itu mungkin kan agak banyak tuh Pak Ustadz, karena ada beberapa teman-teman yang menulis doa itu kan agak panjang. Nah, kita fokus kemana dulu Pak Ustadz? Mohon izin sarannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dani Kurniawan. Silakan untuk ibadah dulu ya, jadi sholat dulu, baca Quran dulu, zikir dulu, doa nanti di terakhir Pak Dani. Ya, karena awali setiap hajatmu itu dengan amal solih, ya, termasuk ibadah, sholat, zikir, baca Quran, itu adalah bagian daripada amal solih. Insya Allah demikian Pak Dani. Baik. Masih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kemudian ada Pak Ginanjar atau Bu Rahmawati dulu ya, Bu Rahmawati dulu tadi. Ya. Silakan Bu Rahmawati. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali bahagia banget, senang banget dapat hidayah setelah bertemu sama Pak Ustadz ini, ibadah semakin kusuk. Tapi yang kemarin malam itu saya kan minum obat. Itu saya tuh bangun jam 4:10 itu kan sudah memasuki mau ke sholat subuh. Terus saya itu langsung, saya tuh juga rada kecewa. Kenapa kok saya bisa bangun jam 4:10? Ya, itu nikmat dari Allah ya. Memang diminta untuk istirahat dulu biar paginya fresh, sehat. Insyaallah demikian Bu ya. Iya. Lah terus sudah baca Quran berapa ayat itu, sudah zikir tapi belum selesai Pak Ustadz itu, belum sampai zikir sama yang satunya istighfar, itu belum genap 2000. Biasanya kan memasuki subuh itu kan udah selesai semuanya. Itu terus langsung sholat fajar sama sholat subuh. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan itu, kalau
tadi Pak Ustadz mengumumkan kalau ada buku dari temannya, itu cara membelinya bagaimana ya Pak Ustadz? Oh. Saya Oke. Baik. ingin memiliki, ingin baca-baca, ingin menambah ilmu tentang buku tersebut. Bagaimana caranya? Terus yang kedua tentang sedekah, itu sudah saya rasakan sendiri. Itu ya. Memang yang terbanyak itu saya sedekah kepada orang tua. Itu. Ya. Saya sedekah sama orang tua itu yang saya petik itu luar biasa sekali. Sampai dulu itu, maaf saya bercerita ya Pak Ustadz. Boleh. Dari saya itu dulu itu saya tidak pegang uang sama sekali. Saya itu bukan dibebani, dihadapi dengan masalah orang tua sakit. Tapi saya nggak mikir uang itu dari mana untuk berobat gitu. Ternyata 1 tahun kemudian itu alhamdulillah saya bisa membeli rumah, bisa menguliahkan anak. Yang terakhir ini mau menjadi tamunya Allah. Terus setiap saya itu berdoa, ya Allah, tambahkanlah saya itu murid. Itu saya ingin memiliki suatu bimbel, itu ibaratnya ya bukan saya minta yang tinggi, tapi minta murid-murid saya itu banyak. Murid-murid saya itu soleh-solehah, pintar, jadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu setiap kali saya berdoa seperti itu setiap hari itu setidaknya 1 murid itu masuk. Gitu. Terus dari uang pendaftaran dan lain sebagainya itu alhamdulillah saat ini saya sudah bisa untuk menyisihkan untuk orang-orang yang pertama itu terdekat, karena kemarin saya juga di WA sama tetangga sampai saya itu nggak bisa makan. Saya itu kemarin sore itu nangisnya itu begini, setetangga saya itu nggak bisa makan, kenapa kok saya tidak tahu gitu loh Pak Ustadz. Ya. Itu yang saya kecewanya tuh di situ. Terus dia itu kemarin itu juga memasukkan les ke saya bilang gini, udah nggak usah bayar aja, nggak masalah, saya bilang gitu Pak Ustadz. Ya. Itu hikmah dari sedekah. Tapi sayangnya lagi saya itu belum ikut ke sedekah yang di program Islah ya. Iya benar, Islah. Masalahnya saya itu kerja. Kalau kerja itu saya itu udah bangun kerja itu sampai sore malam bahkan itu tuh jarang pegang HP Pak Ustadz. Jadi saya tuh bingung caranya tuh gimana gitu. Iya, oke. Ya itu saya juga sebetulnya tidak bisa memberikan keringanan barang sedikit pada teman-teman yang membutuhkan, itu saja Pak Ustadz. Semenjak saya ikut di challenge yang 30 hari itu. Iya, Masya Allah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Iya, baik. Terima kasih Bu Rahmawati. Insya Allah bulan apa? Oktober ya Bu berangkat umrohnya? September atau Oktober ini? September, insya Allah kalau tidak ada halangan Pak Ustadz, namanya orang kan juga nggak tahu. Ya, betul. Itu 18 September Pak Ustadz. Masya Allah. Insya Allah ya. Pertengahan September ya berangkat umroh ya. Masya Allah ya. Baik, luar biasa ya. Ada kemarin bulan Ramadan, ada juga Bu Zulia ya dari Klaten, itu bisa mengumrohkan orang tuanya juga ya. Yang awalnya juga nggak ngerti ini gimana bisa berangkatin orang tuanya ke Baitullah ya. Alhamdulillah beliau kemarin sudah ya. Nah, sekarang ada Bu Rahmawati, insya Allah bulan September nanti ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga segera menyusul, dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa ibadah di Baitullah. Terkait dengan pertanyaan tadi satu ya, terkait dengan buku ini Santri Planner, nanti insya Allah akan kita hubungkan dengan beliau ya, dengan timnya Ustadz Nur Rahman. Ini bukunya gratis, teman-teman hanya diminta untuk infak pengembangan masjid yang beliau sedang garap ya, yang beliau sedang tangani di Pekalongan.
Ya, silakan nanti akan biar besok dihubungi sama admin beliau ya terkait dengan buku. Ya, yang ingin nanti silakan boleh chat admin, nanti kita akan hubungkan dengan beliau. Demikian Bu Rahmati ya. Nanti kemudian yang kedua tadi terkait dengan tetangga yang tidak bisa makan, ini memang sangat miris banget kawan-kawan. Jangan sampai kemudian ibadah kita menjadi sia-sia tatkala ada tetangga kita yang kelaparan dan tidak bisa makan. Maka silahkan cek samping kanan, samping kiri, depan, belakang rumah kita. Jangan sampai betul-betul ada orang-orang yang tidak bisa makan. Karena akan sia-sia ibadah kita. Tidak akan dinilai oleh Allah SWT manakala kita membiarkan ada tetangga kita yang tidak bisa makan. Ya, insya Allah itu nanti bisa ini Bu Rahmawati ke depan ya. Iya. Kemudian terkait dengan program Islah, silahkan dikumpulkan dulu Bu ya, dikumpulkan tiap subuh, masukkan ke Kenceleng atau kemana nanti bisa disetorkan sebulan sekali atau sepekan sekali tidak masalah ya. Alhamdulillah sudah membantu beberapa kawan-kawan untuk menyelesaikan pinjaman-pinjaman mereka di pinjol ataupun di bank ya yang mereka sudah diteror dan macam-macam sebagainya. Alhamdulillah ya. Namun sekali lagi itu juga kita utamakan teman-teman yang tergabung di Islah. Jadi mereka juga sudah berinfak, kita belajar untuk sama-sama berinfak. Dan teman-teman jangan sampai kemudian terfikirkan dalam otak kita itu bahwa saya itu orang yang tidak punya sehingga tidak bisa infak. Jangankan untuk infak, untuk makan saja tidak bisa. Jangan, ini pola-pola seperti ini tolong dihindarkan ya. Berpikirlah bahwa kita punya segalanya. Kita bisa ngasih, kita bisa berinfak. Kalau memang kemudian ekonomi kita terbatas, bagaimana? Minta sama Allah. Ya, minta sama Allah seperti Ibu Siti tadi ya. Kita minta sama Allah agar dimudahkan untuk bisa berinfak. Jangan sampai berpikir bahwa saya makan saja tidak bisa, apalagi berinfak, Ustaz. Jangan ya. Maka ini sebuah doa. Ini dan saya menemukan pola kawan-kawan ya. Saya dulu juga seperti teman-teman sekalian selalu berpikir bahwa untuk kebutuhan saya sehari-hari aja masih kurang. Bagaimana untuk bisa berinfak? Nah, ini tolong ya pola-pola seperti ini dihilangkan. Berpikirlah bahwa Allah itu kaya dan saya bisa menjadi kaya, saya bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita kepepet betul-betul berada di ekonomi yang pas-pasan dan tidak punya tadi ya minta sama Allah. Nanti Allah yang akan ngasih ya. Baik, seperti itu Bu Rahmati, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada Pak Ginanjar. Ya, silakan Pak Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya udah masuk ke hari 29 hari ya. Iya. Jalan besok hari terakhir. Alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi. Satu persatu Allah kasih mudah untuk melunasi hutang. Ya walaupun belum semuanya lunas ya setidaknya sudah mengurangi beban yang sebelumnya dari hari pertama saya sebelum mengikuti challenge. Iya, Dan ini ya subhanallah Allah memang betul-betul mendengar apa ya doa-doa saya. Mungkin berkat dari doa-doa dari teman-teman juga. Amin. Yang Insya Allah. Yang setiap hari mendoakan saya dan ya yang memang dari salah satu dari tugas challenge itu ya Ustadz ya. Iya. Memang saya cuma mau sharing pengalaman juga. Memang dari hari pertama itu cobaan untuk kita mau berubah itu betul-betul besar ya Ustadz ya. Iya. Dari niat kita untuk berhijrah, untuk terus terang dari hari pertama sampai ke hari 29 memang saya nggak semuanya full itu centangan saya itu saya centang, ada aja yang kelewat dari sedekah subuh kadang kesiangan, sholat subuhnya kadang kesiangan, tapi ya saya coba
dari yang pertemuan-pertemuan online dari Ustadz saran ya saya coba untuk terus berusaha sebaik mungkin. Tapi memang Ustadz pernah bilang coba pasrahkan semua masalah sama berserah diri sama Allah. Memang pada awal-awalnya itu memang sulit ya Ustadz ya, karena setiap kita mau memasrahkan masalah sama Allah, ini tagihan utangnya ada aja nih kan Ustadz. dari utang sana, dari utang sini, tagihan sudah mulai telepon teror. Aduh, ya saya cuma bisa berdoa, memohon sama Allah bagaimana dikasih jalan keluarnya. Ya memang menjalani 30 hari challenge ini nggak mudah dan memang betul-betul butuh perjuangan sampai, dan alhamdulillahnya saya sekarang bisa mulai istiqomah menjalani yang tadinya challenge dan menjadi suatu kebiasaan Ustaz. Alhamdulillahnya seperti itu Ustaz. Dan mungkin kemarin tepat ke hari 25-26 Allah kasih, alhamdulillah Allah kasih rezeki, Allah kasih kemudahan yang saya untuk melunasi hutang itu Ustaz. Satu persatu saya lunasi. Memang dari pinjaman online, dari hutang bank itu saya betul-betul sangat banyak, dan ya Pak Ginanjar. Oh,